Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video saya kali ini. Di video kali ini saya akan membuat form kunjungan tamu dengan menggunakan HTML. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatihah Zahid. Saya santri pesantren Tahfiz Quran dan Digital Ar-Rahman. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dulu apa itu HTML, CSS, dan JavaScript. Dan di sini ada ringkasannya, dan saya telah membuatnya. HTML, CSS, dan JavaScript. Apa itu HTML? HTML adalah Hypertext Markup Language, adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur dan konten halaman web. Fungsinya adalah untuk menentukan elemen-elemen seperti teks, gambar, video, dan tautan yang akan ditampilkan di halaman web. HTML mendefinisikan bagaimana konten harus ditampilkan di browser, namun tidak mengatur bagaimana konten tersebut terlihat atau tampilan. Dan kali ini, apa itu CSS? CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet dan merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan atau desain halaman web yang dibuat dengan HTML. Fungsinya meliputi mengatur warna, font, tata letak, dan berbagai elemen visual lainnya untuk menciptakan tampilan website yang menarik dan mudah dibaca. Apa itu JavaScript? JavaScript adalah atau disingkat JS, adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dinamis yang digunakan terutama untuk mengembangkan antarmuka web interaktif. Aplikasi yang bisa kita gunakan yaitu ada Visual Studio Code, Outline Text, atau Notepad++. Dan pada video kali ini saya menggunakan aplikasi yang namanya yaitu Visual Studio Code. Kenapa saya menggunakan Visual Studio Code? Karena menurut saya dengan tampilannya yang cukup bagus dan warna-warnanya yang menarik juga. Nah, di sini langsung saja kita buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Sebentar ya teman-teman. Ini agak lama juga. Nah, ini kita buat file baru, dan ini kita bisa terserah mau menamai apa. Teman-teman juga mau menamakan apa, itu terserah. Kalau saya di sini menamakan form garis bawah tamu.html. Nah, ini sudah ada. Nah, sekarang kita ketik HTML. Jangan lupa kita tutup. Habis itu, nah teman-teman, secara gampangnya HTML itu adalah kerangkanya. Nah, dan di dalam HTML itu ada banyak di dalamnya. Contohnya, kita tambahkan lagi head, kita tutup kurung. Nah, dan jangan lupa kasih penutup. Nah, pembedanya itu penutup tanda slash. Nah, itu untuk penutupnya. Dan di dalam head lagi, kita ketik lagi title. Title ini adalah judul dalam websitenya itu. Misal kita ketik kunjungan tamu. Nah, coba kita lihat hasilnya. Teman-teman sekalian, kalian bisa membuka HTML yang kita coding tersebut, bisa membuka langsung lewat browser dengan menggunakan Epsum. Apabila yang menggunakan dari browser, kita nyalakan Epsum. Nah, dan juga bisa dengan cara menggunakan File Explorer. Dan itu tergantung terserah teman-teman sekalian mau menggunakan dari browser langsung dengan cara diketik misal localhost
localhost / pemrograman web. Nah, dan ini tergantung teman-teman sekalian taruhnya di mana file yang tadi. File yang codingan tadi taruhnya di mana. Dan tugas habis itu kita tadi kita namakan dengan from_tamu. Nah, ini hasilnya kayak begini. Yang di titel tadi, titel kan kunjungan tamu. Nah, titelnya ini adalah judul, bukan judul, dari website yang telah dinamain dengan kunjungan tamu. Kayak begini jadinya. Terus kita lanjut, dan teman-teman juga bisa membuka dengan file explore, yaitu dengan cara mengetiknya dengan klik 2 kali. Misal saya akan menaruh di Windows C SAM2, saya naruh di htdocs, pemrograman web, tugas. Nah, ini kalian bisa tinggal klik 2 kali langsung dan nanti dia akan langsung muncul seperti ini. Itu dia. Dan itu cara perbedaan untuk membuka di browser. Kita lanjut. Di habis head itu ada body, dan jangan lupa kasih penutupnya. Dan di dalam body ada form, kita ketikkan form. Nah, form ini adalah untuk kita membuat formnya. Dan terus, nah di dalam formnya ini, yang bagian awal, kita ketik ID sama dengan, dan kasih tanda kutip. Terus kita ketik form kunjungan. Form kunjungan. Nah, dan setelah itu di dalam form ada H1 Nah, di H1 ini kita kasih dia align center dengan align center supaya tulisannya ini dia ke tengah. Ini kita namakan data kunjungan tamu. Habis itu kita kasih penutup juga. Nah, dan setelah H1 ini barulah kita ketik field set dan kasih penutupnya juga. Hasilnya juga nanti akan, dan field set itu adalah supaya dia membuat kotak. Nah, hasilnya seperti ini. Data kunjungan tamu dan ada kotaknya. Nah, dan setelah kotak ini barulah habis itu apabila kita akan membuat di dalam garisnya ini ada tulisan misal form kunjungan tamu. Jadi kita ketik legend. Penutup. Bentar. Legend. Nah, kita ketik form kunjungan tamu. Ini kita kasih H1 juga. Supaya dia tebal dan agak besar fontnya. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan setelah itu di dalam legend barulah kita ketik table. Nah, dan di dalam table ini ada tr. Dan di dalam tr ada td. Nah, di td ini kita ketik nama. Nah, habis itu ini saya kasih tahu cara teman-teman supaya cepat untuk mengcopy dalam td ini. Kalian bisa menggunakan Alt Shift dan drop down.
jadi dia copy ke bawah. Nah, dan setelah itu kita kasih titik 2. Nah, teman-teman, dari TR ini adalah dia akan membuat supaya nama ini dan terus ke bawahnya tugas kunjungan tamu, dan dia itu akan membuat jadi struktur menjadi baris ke bawah yang rapi. Nah, dan setelah itu kita masukkan, kita buka kurung, kita ketik input tipe. Apa maksud dari input tipe ini? Input tipe ini adalah kita memasukkan input tipe data yang akan dimasukkan oleh user. Misalnya kan dimasukkan nama. Nah, berarti kita masuk dia input tipe datanya teks. Dan setelah itu kita name, kita namakan. Itu terserah teman-teman menamakannya apa. Kalau saya tinggal ketik nama saja. Dan apabila teman-teman mau dia ada, nah sebelumnya saya akan kasih hasilnya, dia akan menjadi seperti ini. Nah, dan apabila teman-teman ingin di dalam kolom nama ini dia ada hint atau shadow-nya begitu, shadow tulisan, kita ketik placeholder supaya dia ada tulisan shadow. Nah, kita ketik saja isi nama Anda. Dan setelah itu jangan lupa kita tutup kurung. Dan hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Isi nama Anda. Dan setelah itu, habis nama, barulah kita TR lagi. Habis kita TR lagi, kita TD seperti biasa. Maaf. Kita TD. Di sini kita ketik tujuan. Nah, kenapa tujuan? Tujuan dari orang kunjungan tamu tadi, tujuannya mau ngapain? Nah, itu seperti biasa sama kayak di atas. Kita kasih titik 2. Habis itu kita masukkan input tipe datanya. Kurang lebih ini sama yang kayak di atas. Input tipe datanya yaitu teks. Dan setelah itu kita name sama juga seperti di atas. Misal tujuan. Itu kita kasih placeholder juga lah. Isi tujuan Anda. Dan jangan lupa kita tutup. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, yang manfaat dari TR tadi, dia akan menjadi susunan baris yang rapi dengan nama, tujuan, dan terus ke bawahnya. Itulah manfaat dari TR. Dan setelah itu kita isi lagi TR di bawah. Nah, TR itu di dalamnya kayak di atas sama TD. Di sini kita namakan asal. Dan setelah itu sama kayak yang di atas juga, kita kasih titik 2. Setelah itu kita masukkan input tipe datanya, yaitu teks. Nah, dan setelah itu kita namakan juga asal, dan bisa juga kita kasih placeholdernya. Isi asal daerah Anda. Maaf, tipe. Seperti ini. Habis itu kita TR lagi. Dan jangan lupa tutup kurung. Habis itu jangan kita TR lagi di bawah. TR dan TD. Di sini kita ketik tanggal kunjungan. Sama kita kasih titik 2 juga supaya rapi. Nah, dan untuk kita input tipe data juga.
Ya, untuk tanggal kunjungan kita kasih input tipe datanya yaitu date. Bisa date atau date time. Date time. Itu terserah kalian. Kalau saya pakai kalau date time lokal itu lebih spesifik lagi dia. Dia menggunakan jam juga. Nah, coba kita pakai date time lokal. Dan kita namekan TGL. Setelah itu kita placeholder. Tidak usah pakai placeholder. Dan jangan lupa untuk kasih tutup kurung. Dan hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Nah, kalau date time lokal, dia ada jamnya juga. Apabila kalau kita pakai date time biasa, kalau kita pakai date time biasa, nah dia tidak ada tanggal, dan dia hanya tanggal saja. Nah, kayak begini. Kalau kita hanya pakai date biasa. Nah, setelah itu kita TR lagi di bawahnya. TR. Dan di dalamnya juga seperti biasa ada TD. Ini kita namakan, kita ketik scan foto. Karena kan ini kunjungan tamu, pasti dia akan mengambil foto dulu. Nah, dan setelah itu sama ya seperti sebelum-sebelumnya, kita kasih titik 2. Setelah itu di TD ini, nah di dalamnya itu dia ada, kita kasih buka kurung video, dan dia memiliki ID. ID-nya itu bisa kita namakan, ini terserah kalian menamakan apa. Kalau saya namakan video. Dan setelah itu kita pakai width-nya itu 300. Nah, dan juga kita menggunakan height. Height-nya itu juga, saya pakai 200. Dan dia juga memakai outplay. Maaf, salah. Outplay. Dan jangan lupa ditutup. Nah, dan teman-teman jangan di sini kita kasih BR. BR yaitu untuk baris baru. Habis itu di bawahnya kita buka kurung, habis itu kita ketik button. Ini adalah untuk button, tombol untuk membuka kameranya. Jadi nanti si usernya ada tombol untuk membuka kamera dulu sebelum untuk mengambil foto. Nah, ini tipe datanya itu dengan menggunakan button juga. Habis itu dia on click start kamera, dan dia menggunakan tanda kurung dan tutup kurung biasa ya guys. Habis itu teman-teman sekalian jangan lupa untuk ditutup buttonnya. Oh iya, untuk di sininya kita tutup. Nah, dan di sini di selingan button, di tag button kita ketik yang untuk penulisan buttonnya, kita ketik buka kamera. Nah, dan setelah itu kita button lagi, dan button kali ini yaitu button untuk ambil fotonya. Jadi orang yang mengunjungin si usernya tadi bisa mengambil foto dan membuka kamera, habis itu ambil foto. Tipe datanya yaitu button juga, dan dia juga sama kayak button kamera on click. Ini kita namakan on clicknya yaitu tag foto.
dan dia menggunakan dua kurung, tanda kurung. Dan itu adalah function. Dan setelah itu di sininya kita namakan ambil foto. Nah, dan jangan lupa di sininya kita kasih BR. BR. Nah, dan setelah itu kita akan mengeluarkan gambarnya, hasil atau kameranya tadi, yaitu image IMG, dan image-nya itu memiliki ID sama dengan dan tanda kutip. ID-nya yaitu kita namakan preview, dan dia juga menggunakan width-nya itu 200. Nah, dan di sini di image kita akan menggunakan style. Nah, untuk style ini teman-teman bisa menggunakannya, bisa menggunakan cara eksternal atau internal. Nah, dan di style ini kita namakan display non, jangan lupa kasih titik 2, habis itu non, dan ini tidak apa-apa. Dan setelah itu dia ada marginnya, yaitu jaraknya, marginnya itu garis top, habis itu kita kasih titik 2, margin topnya yaitu 10 pixel atau 10 px, dan ini kita kasih titik koma. Nah, dan setelah itu di sini kita ketik lagi alt. Nah, kita ketik hasil foto. Nah, setelah itu kita tutup kurung atau dengan menggunakan lebih dari. Nah, setelah itu di bawahnya ada input tipe. Input tipenya yaitu hidden. Nah, dan kita name foto, dan dia juga memiliki ID yaitu foto. Nah, dan di sini kita tutup. Nah, ini udah selesai. Dan nanti hasilnya di browser tersebut nanti hasil akan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, dan ini baru buttonnya saja, baru akan muncul di button dan buka kamera dan button ambil foto. Nah, dan ini dia belum bisa buka kamera karena nanti kita akan menggunakan JavaScript. Nah, dan setelah itu kita TR lagi, dan biasa di dalam TR yaitu ada TD. Di sini kita di dalam TD ada input tipe. Nah, input tipenya yaitu kita kasih submit. Nah, submit ini adalah nanti dia ada button juga, kayak semacam button itu, dan dia bisa mensubmit dan juga mereset. Nah, jangan lupa ditutup. Habis itu kita kasih value-nya itu kita namakan save, dan stylenya. Nah, dan untuk style ini kalian bisa menggunakan style.css dengan menggunakan dokumen eksternal. Nah, kalau saya ini dengan menggunakan dokumen yang dari internal langsung, yang dalam langsungnya saja. Nah, di sini kita kasih background color-nya, background color. Nah, sini terserah teman-teman mau ngasih background color-nya apa. Saya kasih. Nah, dan ini sama. Yang udah selesai. Habis itu kita TD lagi seperti di bawahnya.
Dan kali ini input tipenya kita namakan reset. Nah, value-nya kita ubah juga reset. Nah, dan untuk background color-nya di sini kita kasih saya mengasih red. Dan ini tergantung teman-teman mau warnanya seperti apa. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini dia udah ada dua tombol, yang satu untuk save dan yang satu untuk reset. Dan gunanya ini dia untuk mereset apabila kita mengisi nah, dia akan bisa mereset. Dia menjadi hilang lagi tulisannya. Dan untuk save juga sama, tapi dia belum bisa menyimpan ya teman-teman. Dan dia hanya masih kayak tombol reset saja menghilang. Nah, kayak gitu dia. Oh iya teman-teman, saya lupa di sininya kita kasih di reset ini dia juga menggunakan on click. Dan di sini kita namakan reset kamera. Dan jangan lupa pakai buka kurung dan tutup kurung. Nah, ada. Dan setelah itu di bawah form kita akan membuat data kunjungan tamunya. Dan ini masih di dalam body. Kita kasih H2, kita ketik H2, tutup. Dan jangan lupa di H2-nya ini kita line center. Sama dengan line center. Dan setelah itu kita ketik di sininya data kunjungan tamu. Dan setelah itu kita kasih di bawahnya, kita akan menggunakan, karena ini adalah hasil data kunjungan tamunya, kita akan menggunakan tabel border. Tabel bordernya itu 1, dan dia mempunyai cell padding. Nah, cell paddingnya yaitu saya kasih 5, dan cell spacingnya yaitu 0, dan dia tidak akan memiliki cell spacing. Nah, dan dia juga memiliki width-nya itu kita kasih 100%, dan dia juga 100%, dan dia juga ada ID-nya. ID-nya itu tabel kunjungan. Tabel kunjungan. Nah, dan ini jangan lupa untuk ditutup. Nah, dan setelah itu di bawahnya kita ketik lagi sama seperti di atas, TR. TR ini adalah untuk barisannya supaya rapi. Dan di dalamnya ada TD. Tapi kali ini saya tidak menggunakan TD, akan tetapi menggunakan TH. Nah, TH ini teman-teman, bedanya TD, kalau TH dia hurufnya itu akan menjadi tebal. Nah, misal ada nomor, kita copy lagi ke bawahnya, terus ada nomor, ada nama, terus di bawahnya lagi ada tujuan, sesuai apa yang kita isi di formnya ini. Dan nanti ini adalah hasil data kunjungannya. Setelah itu, habis tujuan, ada asal. Dan setelah itu, ada tanggal kunjungan. Spasi tanggal kunjungan.
Nah, dan di bawahnya lagi dan terakhir itu scan fotonya. Scan foto. Nah, ini udah jadi seperti ini. Nanti hasilnya dia akan menjadi seperti ini. Nah, dia ada sebuah tabel dan dia juga ada garis-garisnya gini dan dia ke samping. Nah, nanti dia ini data kunjungan tamu ini dia adalah nanti di bawahnya itu ada hasilnya, guys. Nah, jadi begitu teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang lanjut kita ke JavaScript-nya. Yaitu supaya kita bisa membuka kamera. Di bawahnya kita ketik yaitu script. Nah, habis itu di bawahnya itu ada let stream, koma nomor. Nah, dan di nomor ini kita kasih 0. Setelah itu jangan lupa kita kasih titik koma. Nah, dan di sini ada cons, kita ketik cons. Ini dia cons. Nah, dan kasih lambang dolar sama dengan S. Habis itu sama dengan lebih dari dokumen dan dokumen dot query selector. Dan jangan lupa kasih ini dan dia ini adalah function. Dan di dalam kurung ini kita ketik S. Dan jangan lupa untuk ditutup dengan titik koma. Nah, dan kita bikin lagi di bawahnya yaitu function start kamera. Nah, dan ini adalah kita akan melakukan codingan untuk membuka kamera. Nah, langsung saja di bawahnya yaitu ada navigator. Oh ya, jangan lupa teman-teman ini dikasih kurung berawal. Nah, dan navigatornya ini dimasukin di dalam kurung berawal, navigator dot media device. Navigator dot media device. Nah, dan kita dot lagi get user media. Nah, besar kecilnya ini dia ngaruh ya teman-teman. Apabila teman-teman salah untuk mengetik, nah, jadi teman-teman di sini harus hati-hati. Dan jika kita kasih kurung dan dalamnya ada kurung kerawal, yaitu video titik 2 true. Nah, setelah itu di luar kurung ada dot dan kita ketik then habis itu tutup kurung, buka kurung dan tutup kurung, kita ketik S sama dengan lebih dari. Nah, dan kita kasih tanda kurung, kita kasih kurung kerawal. Di sini kita enter dan di sini ada kita ketik stream. Nah, streamnya ini sama dengan S. Dan kita tutup dengan titik koma. Dan setelah itu kita kasih dengan tanda dolar dan buka kurung dan tutup kurung, yaitu ada kita kasih ketik atas 1 dan tanda pagar kita ketik video. Nah, di video ini di luar video kita dot src atau search object. Search object sama dengan S. Dan jangan lupa untuk ditutup dengan titik koma. Nah, dan setelah itu di dalam kurung kerawal dan tanda kurung biasa ini kita dot catch dan buka kurung dan tutup kurung dan di ke dalamnya kita ketik sama dengan tanda panah lebih dari. Habis itu di dalamnya kita ketik alert, yaitu peringatan atau ya kayak sebuah peringatan gitulah. Nah, alert ini kita kayak function gitu dan kita ketik dengan
menggunakan jadi string, yaitu tanda petik, gagal membuka kamera. Nah, di sini kita ketik gagal membuka kamera. Setelah itu, kita kasih titik 2. Dan di luar string tadi, kita ketik lagi, tambah, kita ketik dot message. Nah, dan jangan lupa untuk dikasih di akhir tutup kurung 2 ini, kita kasih penutup dengan titik koma. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman, ini kan udah nih start function start kameranya. Nah, nanti hasilnya dia akan menjadi seperti ini. Ketika kita klik button buka kamera, nah dia akan gagal membuka kamera karena saya sedang membuka kamera di laptop. Jadi dia akan bisa membuka kamera di laptop Anda masing-masing, di laptop teman-teman sekalian. Karena saya kan sekarang sedang membuka kamera, jadi tidak bisa sekarang. Dan kita lanjut ke function yang berikutnya, yaitu function take photo. Nah, dan jangan lupa di akhirnya ini kita kasih kurung kerawal dan kita enter. Dalamnya kita ketik cons, yaitu video. Ini kita kasih sama dengan itu dengan lambang dolar. Setelah itu kita kasih kurung, dalamnya kita ketik sama yang seperti ini, kita ketik pagar dan video. Setelah itu kita tutup dengan tanda titik koma. Setelah itu di bawahnya kita cons lagi, yaitu canvas. Canvas sama dengan dokumen. Dot create element. Element. Dan kita kasih tanda buka kurung, kasih tanda petik canvas. Dan jangan lupa untuk kita tutup dengan tanda penutup titik koma. Lanjut ke bawahnya yaitu canvas dot width sama dengan video dot video width itu kita tutup dengan titik koma, itu canvas lagi di bawahnya dot height. Nah, itu sama dengan kita kasih sama dengan video dot video height. Kita kasih penutup dengan titik koma. Nah, setelah itu kita kasih buat baris baru di sini, cons lagi, yaitu data URL sama dengan canvas dot to data URL. Kita kasih buka kurung dan tutup kurung, kita kasih tanda petik image atau PNG. Dan jangan lupa kita tutup dengan tanda titik koma. Nah, itu di bawahnya kita kasih tanda dolar, kita buka kurung, kita kasih tanda petik dan kita kasih pagar, kita ketik sini preview di luar kurung, di luar tutup kurung kita kasih titik atau dot src atau search sama dengan buka kurung dan tutup kurung titik koma tanda petik. Bisa kita ketik pagar foto
dot value sama dengan value ini sama dengan data URL. Nah, coba kita penutup dengan tetes koma. Saya itu kita kasih filter lagi dan kasih tanda petik sama yang di atasnya, yaitu review dot style dot display sama dengan kita kasih tanda petik blok. Kita tutup di sini dengan penutup titik koma. Setelah itu kita akan membuat matikan kamera setelah ambil foto. Kita akan membuat matikan kamera setelah ambil foto. Jadi setelah kita membuka kamera, nah jadi kameranya itu ketika kita klik ambil foto, nah kameranya juga pasti mati. Di sini kita kasih tanda /2 matikan kamera setelah ambil foto. Kita ketik di bawahnya dengan kan if kurung kita ketik di sini stream. Apa di luar tutup kurung kita kasih awal, kita enter di sini stream, kita ketik stream dot get tracks from itu dot for h tunggu kurung tutup kurung. Setelah itu di dalamnya ini kita ketik yaitu track itu sama dengan dan lebih dari track dot stop. Kita kasih buka kurung dan tutup kurung. Dan ini jangan lupa kita tutup di for each tutup kurung, kasih penutup titik koma. Bawahnya kita ketik lagi dolar, itu tutup kurung pagar sama yang kayak di atas, titik pagar video dot src objek. Nah, habis itu sama dengan 0. Kita kasih penutup titik koma. Terus di bawahnya ada stream sama dengan 0. Nah, teman-teman, habis kita bikin function tag foto, habis itu kita lanjut ke function reset kamera. Nah, itu kita ketik di bawahnya function reset kamera, kurung. Habis itu jangan lupa kita kasih kurung kawal, enter. Dalamnya ini kita ketik nomor dolar, kurung tutup kurung, ketik agar ketik review. Sini kita ketik dot style dot display sama dengan kita ketik non. Nah, kita tutup dengan titik koma. Sama juga seperti di bawahnya yang di atas, kurung ketik agar di sini preview lagi, review dot src sama dengan tanda petik, kita kasih tanda petik saja dan tutup dengan titik koma. Lanjut ke bawahnya nomor dolar kurung titik, kita kasih tanda pagar foto. Dan di sini kita di luar buka kurung dot value. Nah,
Jadi ya habis itu sama dengan yang kayak di atas, kita kasih tanda petik saja dan tutup dengan titik koma. Itu lanjut di bawahnya if, jika kurung kurung stream, itu kita kasih kurung kerawal lagi, enter. Setelah itu kita ketik stream dot get tracks, kurung, dan di itu kita kasih dot for each kurung dalam for each kita ketik track sama dengan lebih dari track dot stop, dan kita kasih buka kurung tutup kurung, dan dibuka kurung tutup kurung for each kita tutup dengan penutup titik koma. Nah, terus lanjut di bawahnya gambar dolar itu buka kurung penutup kurung dan tanda petik pagar video dot src object, sini sama dengan 0. Nah, kita kasih titik koma, dan di bawahnya stream sama dengan 0, kita tutup dengan titik koma. Nah, teman-teman, mungkin hasilnya akan menjadi seperti ini. Isi nama Anda, asal terserah kita buka siapa, kita isi asal-asalan saja ini. Nah, ada ininya, ini hanya tanggalnya saja, bulan dan waktu. Nah, ini buka kamera, tidak bisa dibuka karena saya sedang buka kamera. Itu dan dia akan save. Nah, jadi hanya untuk begini saja teman-teman. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan, dan mungkin untuk data kunjungan tamunya ini mungkin saya belum bisa karena saya sekarang ini hanya bertujuan untuk kepada HTML-nya saja. Nah, mungkin yang data kunjungan tamunya ini kita akan next ke video yang berikutnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin itu kesalahannya dari saya dan kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.